3. Bab 22 MJDMP. Permisi, Pak, Bu. Silakan pesanannya. Ucap seorang pelayan seraya meletakkan seporsi ayam bakar bumbu rujak, seporsi gurame bakar dan 2 piring nasi di atas meja. Terima kasih, Mbak. Kali ini Anjani yang menyahuti. Kondisi hati yang jauh lebih tenang mulai mengembalikan Anjani pada karakter aslinya, yang sopan dan ramah. Sama-sama, Bu. Selamat menikmati. Ucap pelayan tersebut sebelum pergi meninggalkan tempat Anjani dan Dokter Ahmad. 364. Silakan, An. Ucap Dokter Ahmad mempersilakan Anjani untuk menikmati makanan terlebih dahulu. Saya tunggu Habib selesai makan saja. Jawab Anjani segan untuk memulai terlebih dahulu. Mengetahui tuannya menaruh harap padanya, tak lantas membuat Anjani bersikap bangga diri dan congkak hingga melalaikan norma-norma. Padahal kita terbiasa makan bersama saat di meja makan. Tapi kenapa saat makan berdua begini jadi berebut makan paling akhir? Celetuk Dokter Ahmad sambil terkekeh, membuat Anjani berpikir. Kita makan bareng aja. Ya, seperti biasa. Ayo, silakan An, ajak Dokter. 365. Ahmad seraya terlebih dahulu memulai makan. Ia mencuci tangan menggunakan air yang sudah disediakan di sebuah baskom untuk mencuci tangan. Setelah itu mulai menyantap hidangan di meja yang menggiurkan. Menu lesehan yang serba bakaran dan sambelan membuatnya dihidangkan tanpa sendok makan. Sebab menu-menu itu lebih nikmat saat disantap menggunakan tangan. Siap, Bib. Jawab Anjani patuh. Lalu ikut memulai aktivitas makannya. Keduanya kemudian makan dalam keadaan hening. Bukan karena suasana yang masih canggung, tapi sebab lebih mengutamakan adab saat makan. 366. Setelah melahap habis makanan yang dipesan, Anjani dan Dokter Ahmad kini tengah berdiri di tempat cuci tangan yang disediakan tak jauh dari gazebo tempat mereka makan. Dokter Ahmad meraih kran terlebih dahulu. Ayo, An, cuci tangan kamu. Ucapnya seraya memutar kran untuk Anjani hingga air mengalir dari sana. Anjani yang masih bingung tak ada pilihan lain selain menurut. Ia mencuci tangan menggunakan air dari kran yang dibuka oleh Dokter Ahmad. Posisi yang berdekatan membuat debaran di jantungnya berpacu lebih cepat. Ada desiran yang berbeda saat berada di dekat lelaki yang baru. 367. Saja menyatakan cinta di hadapannya itu. Setelah selesai mencuci tangan, Anjani segera mundur beberapa langkah, memberi ruang untuk Dokter Ahmad mencuci tangannya, sedangkan Dokter Ahmad sementara mematikan krannya. Mulut kamu sepertinya perlu dicuci. Ada sedikit comot di ujung sana, ucap Dokter Ahmad seraya menunjuk ujung bibirnya sendiri, menunjukkan pada Anjani letak di mana posisi bibirnya yang celemotan dan perlu dibersihkan. Dalam hati ingin rasanya ia menyentuh ujung bibir Anjani yang kotor itu, lalu membantu membersihkannya, seperti yang selalu dilakukan seorang. 368. Kekasih di drama-drama, akan tetapi ia sadar bahwa antara ia dan Anjani masih terlarang untuk saling bersentuhan. Anjani menurut. Ia kembali mendekat ke arah wastafel, dan Dokter Ahmad kembali membukakan kran untuk Anjani membersihkan mulutnya. Setelah selesai membersihkan mulutnya, Anjani kembali mundur beberapa langkah. Coba lihat, An, ucap Dokter Ahmad meminta Anjani untuk sedikit mendongakkan posisi kepalanya, agar ia bisa mengecek apakah mulut yang sedikit celemotan tadi sudah benar-benar bersih, sebab di sana tidak tersedia cermin untuk Anjani bisa mengeceknya sendiri. 369. Akan tetapi, yang terjadi justru hal lain. Saat Anjani mendongak dan memperlihatkan mulut basahnya, yang terpikir di pikiran Dokter Ahmad justru hal yang seharusnya tidak dipikirkannya. Ia segera menundukkan pandangan demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Sudah bersih, An, kamu bisa kembali. Titah Dokter Ahmad tanpa memandang Anjani. Anjani yang sedikit heran dengan perubahan ekspresi Dokter Ahmad hanya bisa menuruti titahnya, tanpa sedikit pun merasa curiga. Melihat Anjani yang mulai melangkahkan kakinya, Dokter Ahmad segera 370. Mencuci tangan dan membasuh wajahnya.
Ia terdiam sejenak seraya menghela nafas panjang dan beristighfar. Astagfirullah. Kuatkan iman hamba ya Rab, pintanya pada sang pemilik hati. Meminta penjagaan pandangan dan hatinya dari hal-hal yang dilarang. Setelah itu, ia kembali ke gazebo untuk menemui Anjani. Suasana di sini enak ya, Bib. Ucap Anjani seraya mengedarkan mata menikmati pemandangan alam yang indah. Kamu suka? Anjani mengangguk. Saya suka suasana alam yang asri seperti ini, Bib. 371. Rasanya damai aja melihat keindahan ciptaan Tuhan. Anjani menjawab sambil memandangi sungai yang mengalir di bawah. Coba kamu lihat saya. Pinta dokter. Ahmad membuat Anjani mengalihkan pandangan ke arahnya. Nah, yang kamu lihat saat ini. Juga keindahan ciptaan Tuhan yang mendamaikan, kan? Ucap dokter. Ahmad dengan percaya dirinya. Membuat Anjani menahan tawa. Loh, kok ketawa? Salah. Ya, memangnya saya nggak indah? Tanya dokter. Ahmad yang sebenarnya juga tengah menertawai kekonyolan dirinya. 372. Hal konyol yang hampir tak pernah dilakukannya selama ini. Tapi di hadapan Anjani, ia merasa nyaman untuk memperlihatkan bagaimana karakter aslinya. Tanpa perlu memikirkan untuk menjaga image sebagai dokter ataupun seorang sayyid. Indah kok, Bib, indah. Sangat indah malah. Saya aja sampai terkesima waktu pertama kali bertemu sama Habib. Jawab Anjani jujur. Masa sih? Tanya dokter. Ahmad merasa terpuji. Bukan kali pertama ia mendengar penilaian orang lain yang menyatakan dirinya tampan, rupawan dan indah. Akan tetapi, jika pernyataan itu keluar dari mulut Anjani, rasanya jadi berbeda. 373. Jujur. Iya sih, Bib. Jawab Anjani malu-malu. Memangnya apa yang terbesit dalam pikiran kamu saat pertama kali bertemu saya? Tanya dokter. Ahmad penasaran. Anjani mulai mengingat kembali momen pertemuan pertamanya dengan Bib Ahmad. Saat itu saya refleks berucap dalam hati. Bib, Masya Allah. Ini manusia apa malaikat? Ya. Jawab Anjani menceritakan yang sejujurnya. Seketika dokter, Ahmad tertawa mendengar cerita Anjani. Kamu ini ada-ada aja, sih. Memangnya kamu pernah ketemu malaikat? Tahu bagaimana bentuknya malaikat? Tanya dokter. Ahmad membuat Anjani. 374. Menggaruk keningnya yang tak gatal. Nggak pernah sih, Bib. Jawab Anjani sambil terkekeh. Terus kenapa kamu samain saya seperti malaikat? Tersinggung lo saya. Canda dokter. Ahmad membuat Anjani semakin bingung. Memangnya kenapa? Bib, saat itu saya refleks saja sih. Sebab begitu terkesima dengan kesempurnaan makhluk Tuhan yang berada di hadapan saya. Dan dalam bayangan saya, makhluk Tuhan yang memiliki kesempurnaan rupa ya malaikat. Terang Anjani menyampaikan alasannya. 375. Nah, itu. Kamu salah. Kalau menganggap malaikat lebih sempurna dari saya jauh lebih sempurna dari malaikat, sebab manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna dari segala sisi. Bukan malaikat, apalagi iblis. Seharusnya kamu ganti ungkapan ketakjuban kamu menjadi seperti ini. Masya Allah, ini titisan Nabi Yusuf kenapa bisa nongol di mari? Ya. Ucap dokter. Ahmad mengundang gelak tawa Anjani. Kenapa ketawa? Lawak. Ya. Nggak apa-apa, Bib. Lucu aja. Ternyata Bib Ahmad ini narsis juga ya. Gumam Anjani di sela tawanya. 376. Dokter. Ahmad ikut tertawa melihat respon Anjani. Ada bahagia yang dirasa dalam hati saat melihat Anjani tertawa bahagia seperti ini. Ya, setidaknya. Walaupun kamu belum pernah bertemu Nabi Yusuf. Tapi kamu tahu jelas, kan? Bahwa Nabi Yusuf adalah makhluk Allah yang sempurna dari segi rupa dan derajatnya. Lebih cocok disamakan dengan saya daripada malaikat. Ya, kan? Lanjut dokter. Ahmad lagi seraya tersenyum dan menaik turunkan satu sisi alis tebalnya menggoda Anjani. Hal itu membuat Anjani semakin terpingkal. Ya Allah. Bib, maaf ya. Saya jadi kebablasan. Ucap Anjani seraya memegangi perutnya yang mulai kaku sebab banyak tertawa.
377. Nggak apa-apa. Saya malah seneng kalau kamu bablas terus seperti ini, jawab dokter. Ahmad masih dengan memandangi Anjani lekat. Anjani tersenyum haru, menyadari ia baru saja mendapatkan tawanya kembali setelah tragedi pengusiran di malam pertamanya. Ia kembali mengucap syukur atas takdir Allah yang membawanya berada di hadapan seorang lelaki yang memberikannya kebahagiaan. Walau dengan cara sederhana, namun berhasil memberikan bahagia yang sempurna. Terima kasih, Bib. 378. Untuk sudah menghibur saya hari ini. Saya akan melakukannya untukmu setiap hari, An. Anjani kembali tersenyum haru. Tempat yang lebih indah dari ini banyak, An. Nanti insya Allah saya akan mengajak kamu berkunjung ke beberapa tempat yang indah, ucap dokter. Aham menyampaikan janjinya. 379. Tidak perlu repot-repot, Bib. Ini bagian dari perjuangan saya, An. Tolong hargailah, pinta dokter. Ahmad membuat Anjani kembali tertunduk, merasa tak enak hati sekaligus merasa bersalah pada dokter. Ahmad, aku nggak bisa terlalu lama membuat dokter. Ahmad berjuang dan menunggu tanpa kepastian seperti ini. Aku harus segera menuntaskan masalahku dan fokus mencari tahu masalah dalam tubuhku. Apakah benar apa yang dikatakan Supeno malam itu? Sebab, sampai saat ini, aku bahkan tak pernah merasakan kelainan dalam tubuhku. Batin Anjani. 380.